Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullah usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah sama-sama terus kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Dalam artian kita menjalankan segala apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala apa yang dilarang. Kemudian hanya kita aplikasikan dalam setiap derap langkah kehidupan. Hingga kapan? Hingga akhir hayat kita. Kenapa? Karena takwa sebaik-baiknya bekal untuk kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kalian wahai umat manusia mumpung masih hidup di alam dunia, dan sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa hidup kita akan bahagia. Juga dengan takwa kita akan menjadi hamba yang paling mulia tentunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Sesungguhnya kemuliaan seorang hamba di hadapan Tuhannya bukanlah ditentukan seberapa banyak dia hartanya, juga bukan karena seberapa tinggi dia jabatannya, tapi lebih ditentukan karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Kehadiran manusia terpilih baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke alam dunia ini merupakan sesuatu yang sangat dinanti-nanti. Kenapa? Karena kondisi bangsa Arab kala itu amatlah sangat hancur akhlaknya, bobrok moralnya, sehingga nyaris tidak ada kehidupan seperti layaknya kehidupan umat manusia pada umumnya. Apa contohnya? Hukum dan aturanlah salah satu sebagai contohnya. Hukum dan aturan hanya mempan untuk orang-orang lemah dan kaum du'afa, sementara para hartawan dan kaum bangsawan mereka tidak mempan dengan hukuman. Kenapa? Karena rupanya mereka bisa membeli keadilan,
salah benar bukan menjadi persoalan, akan tetapi kekuasaan dan ketidakberdayaanlah kala itu yang menjadi pertimbangan. Akhirnya apa yang terjadi wahai hadirin? Akhirnya si lemah menjadi mangsa bagi yang kuat. Rakyat jelata menjadi bulan-bulanan para penguasa. Belum bicara eksploitasi manusia terhadap manusia yang lainnya, dilegalisasi oleh sebuah tradisi. Tuan sebagai pemilik budak bebas memeras tenaga dan keringat para budaknya, sehingga seakan nyaris hidup dan matinya budak akan ada di tangan tuannya. Belum bicara masalah kaum wanita, sungguh mereka mengalami nasib yang lebih tragis lagi. Bagaimana tidak? Mereka hanya dijadikan sebagai alas kaki di siang hari, dijadikan sebagai selimut di malam hari, pemuas nafsu birahi yang berpindah-pindah dari satu pelukan laki kepada pelukan laki yang lainnya. Inilah hadirin sebagian sekelumit kondisi Arab jahiliyah sebelum kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya melalui khutbah Jumat yang singkat ini, mari kita kenali kembali akan besarnya jasa, kasih sayang dan kecintaan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita selaku umatnya yang Allah abadikan dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 128. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kata Allah, sungguh telah datang seorang rasul dari kaummu, terasa berat olehnya penderitaanmu, menginginkan keselamatan dan kebaikan untukmu, amat belas kasihan terhadap orang-orang yang beriman di antaramu. Subhanallah. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah. Menurut sebagian ulama, berdasarkan ayat ini, setidaknya ada 3 bentuk kasih sayang dan pengorbanan Nabi luar biasa kepada kita selaku umatnya. Apa? Yang pertama, Nabi senantiasa menginginkan keselamatan dan kebaikan untuk umatnya. Meskipun kala itu umatnya membenci Nabi, meskipun kala itu umatnya selalu menyakiti Nabi, bahkan sering mereka berupaya untuk membunuh Nabi. Tapi apakah Nabi benci sama mereka? Tidak. Apakah Nabi berdoa yang jelek-jelek kepada Allah agar ditimpakan kepada mereka? Juga tidak. Tapi sebaliknya, Nabi berdoa kepada Allah agar Allah berikan petunjuknya kepada mereka. Subhanallah. Hadirin, ini terjadi di awal-awal perkembangan Islam. Tatkala Nabi dakwah ke daerah Taif, bermaksud menyampaikan risalahnya, meminta perlindungan juga bantuan dari mereka. Apa respon mereka? Mereka justru mengusir Nabi. Mereka menyakiti Nabi. Mereka melempari kotoran dan bebatuan ke kepala Nabi. Diperlakukan demikian, Nabi menangis. Tapi menangisnya Nabi, apakah karena menahan rasa sakit yang dideritanya? Tidak. Apakah menangisnya Nabi karena melihat tetesan darah yang keluar dari kepalanya? Juga tidak. Tapi menangisnya Nabi karena menyayangkan umatnya kala itu belum juga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat sang kekasih Allah diperlakukan demikian, datanglah malaikat Jibril menawarkan bantuan. Ya Rasulullah, cepat perintahkan kepada aku. Tuh di sebelah Taif ada 2 bukit. Kalau aku himpitkan sekarang juga, aku akan hancurkan mereka sekarang juga. Apa jawab Nabi? Jangan wahai Jibril. Kenapa ya Rasulullah? Karena aku masih berharap dari tulang sulbi mereka kelak muncul keturunan orang-orang yang akan beriman kepada Allah dan orang-orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah. Bahkan aku memohon kepada engkau untuk mengaminkan doa aku.
Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjukmu kepada kaumku karena mereka tidak mengetahui. Subhanallah. Hadirin kaum muslimin sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian apa bentuk jasa pengorbanan Nabi luar biasa berikutnya kepada kita? Yang kedua, Nabi kelak akan memberikan syafaatul uzma kepada kita semua selaku umatnya. Subhanallah. Hadirin, sesungguhnya setiap Nabi dan Rasul yang Allah utus ke alam dunia ini telah dibekali satu senjata pemungkas. Untuk apa? Untuk membuktikan kebenaran dakwahnya sekaligus menumpas orang-orang yang mencoba untuk menzaliminya. Apa itu senjata pemungkas yang dimaksud? Yakni dakwatun mustajabatun, berupa doa yang tatkala para nabi ini langsung adukan kepada Allah Ta'ala, langsung diijabah oleh Allah kala itu juga. Dan seluruh nabi lainnya sudah menggunakannya. Akan tetapi hadirin, junjunan kita menyebutkan, wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamati fahiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yusriku billahi syai'a. Akan tetapi kata Nabi, aku lebih senang menyembunyikan penderitaanku, lebih senang aku sembunyikan, biarlah aku susah. Aku jadikan ini sebagai nanti senjata aku di hadapan Allah Ta'ala. Akan aku jadikan sebagai syafaatul uzma yang akan menimpa umat-umatnya Nabi. Dan ini semua akan bisa didapatkan oleh kita manakala kita mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dan mati dalam keadaan tidak mengingkari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhanallah. Hadirin kaum muslimin sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah. Berikutnya, apa jasa dan pengorbanan Nabi luar biasa kepada kita? Yang tak kalah hebatnya yang ketiga, ini terjadi di akhir-akhir hayat beliau. Tatkala beliau terbaring sakit di atas tempat tidurnya, dengan ditemani oleh Siti Fatimah dan Sayyidina Ali karramallahu wajha, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu di luar rumahnya. Spontan Siti Fatimah mengatakan, maaf, ayahku sedang sakit. Namun Nabi sudah tahu siapa yang datang menghampirinya. Lantas menyatakan, wahai Fatimah, bukakanlah pintunya. Itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mencabut kenikmatan sementara dan menyebabkan perpisahan kita di alam dunia. Fatimah tidak kuat, sadar akan berpisah dengan ayah yang sangat disintainya. Setelah dibuka, itulah malaikat Jibril dan malaikat maut yang menghampirinya. Lantas mereka bertanya, ya Rasulullah, aku meminta izin untuk mencabut nyawamu, bagaimana ya Rasulullah? Silahkan wahai malaikat, tapi tolong jelaskan dulu kepada aku, apa hakku nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, tenang ya Rasulullah, sesungguhnya pintu-pintu langit sudah dibukakan lebar-lebar untukmu. Para malaikat sudah menantikan ruhmu. Surga pun juga sudah rindu dengan kehadiranmu. Nabi terdiam. Lantas Jibril bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau tidak senang dengan jawaban yang aku berikan? Tidak wahai Jibril. Lantas apa yang kau pikirkan? Aku tidak senang seandainya aku gembira sendirian. Aku masih memikirkan bagaimana nasib umat-umat aku sepeninggalnya aku. Subhanallah. Kemudian ini malaikat mengatakan, oh tenang ya Rasulullah, sesungguhnya aku pernah mendengar bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, akan aku haramkan surga sebelum umatmu masuk ke dalamnya. Subhanallah. Mulailah lebih tenang, dicabut nyawanya secara perlahan sambil merasakan sakitnya sakaratul maut. Beliau mengatakan, aduh ya Allah,
Alangkah sakitnya rasa sakaratul maut ini. Biarlah aku sekarang aja yang menanggung beban-beban sakaratul maut umatku nanti. Dicabut nyawanya secara perlahan, masih sempat beliau mengatakan, ummati, ummati, ummati. Kemudian menghembuskan nafasnya yang terakhir. Subhanallah, begitu sangat besar cintanya Nabi kepada kita. Begitu sangat banyak jasa dan pengorbanan Nabi kepada kita. Setelah kita tahu, wahai hadirin, terketukah hati kita juga untuk bisa kita meneladani akhlaknya Nabi. Terketukah hati kita juga untuk mencintai Nabi melebihi kecintaan kita kepada yang lainnya. Demikianlah memang hadirin, jika kita ingin diakui sebagai umat yang sejati di hadapan Nabi. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi miwaladihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah sempurna keimanan kita kepada Allah sehingga aku, kata Nabi, lebih engkau cintai daripada cintamu kepada orang tuamu, cintamu kepada anak-anakmu, cintamu kepada hartamu, dan cintamu kepada apa yang selama ini engkau cinta. Baru kita dikatakan sempurna bila mencintai Nabi melebihi dari kecintaan kepada yang lainnya. Mudah-mudahan melalui mimbar khutbah Jumat yang singkat ini kita bisa meneladani akhlaknya Nabi dalam kehidupan kita, sehingga kita pun juga patut menjadi insan yang bisa diteladani, minimal oleh anggota keluarga kita, syukur oleh masyarakat umum pada umumnya. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang disampaikan membawa hikmah kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ayyuhan nas ittaqullah waf'alul khairat wajtanibu 'anis sayyi'at. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'in wa ala tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wardallahumma 'anna wa 'anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma ansur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummat sayyidina Muhammad.
اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واجعل بلدتنا هذه بلدة طيبة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء هذا حالنا يا الله لا يخفى عليك اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلطة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وبالبلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة